Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar matematika. Setelah minggu lalu kalian mempelajari bab 2 yaitu tentang koordinat kartesius, hari ini kalian akan mempelajari bab 3 yaitu tentang relasi dan fungsi. Sebelum kalian masuk ke materi relasi dan fungsi, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Tujuan yang kedua, mendefinisikan relasi dan fungsi. Kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu memahami perbedaan antara relasi dan bukan relasi. Kemudian tujuan yang keempat yaitu mengamati fungsi dan bukan fungsi. Dan tujuan yang kelima memahami bentuk penyajian relasi dan fungsi. Sedangkan tujuan yang terakhir yaitu kalian bisa menggambar grafik fungsi pada koordinat kartesius. Nah, di sini koordinat kartesius dipakai lagi ya. Makanya kalian harus memahami materi yang lalu yaitu koordinat kartesius. Oke, kita lanjutkan ke materi yang pertama yaitu tentang relasi. Yang pertama ada pengertian relasi. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan yang satu dengan anggota-anggota himpunan yang lainnya. Kemudian yang kedua menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan menggunakan diagram kartesius. Oke, sekarang kita langsung saja ke contohnya biar kalian lebih paham. Misalkan Eva, Roni, Tia, dan Dani diminta untuk menyebutkan warna kesukaannya masing-masing. Hasilnya adalah sebagai berikut. Eva menyukai warna merah, Roni menyukai warna hitam, Tia menyukai warna merah, dan Dani menyukai warna biru. Pada uraian tersebut terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan anak dan himpunan warna. Diingat-ingat ada 2 himpunan yaitu himpunan anak dan warna. Untuk himpunan anak itu ada Eva, Roni, Tia, dan Dani. Sedangkan himpunan warna anggotanya adalah merah, hitam, dan biru ya, diingat-ingat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita misalkan A itu adalah himpunan anak, sehingga himpunan A itu anggotanya adalah Eva, Roni, Tia, dan Dani. Sedangkan B adalah himpunan warna, sehingga himpunan B itu anggotanya adalah merah, hitam, dan biru. Nah, itu himpunannya. Sekarang kalian tinggal mempelajari untuk penyajiannya. Penyajian yang pertama itu dalam diagram anak panah. Ya, kalian buat dulu. Tadi kita tahu bahwa himpunan A itu anggotanya adalah Eva, Roni, Tia, dan Dani. Ya, dimasukkan dalam satu kotak, kemudian dikasih noktah atau titik. Kemudian himpunan B itu anggotanya adalah merah, hitam, dan biru, yaitu himpunan warna. Sama juga dimasukkan di dalam kotak dan diberi noktah atau titik. Kemudian tadi Eva menyukai merah, Roni menyukai hitam, dan Tia menyukai merah, dan Dani menyukai warna biru. Nah, dipasang-pasangkan sesuai dengan warna kesukaan. Inilah diagram anak panah. Kemudian yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan. Relasi menyukai warna pada gambar diagram anak panah yang tadi sudah kalian buat itu juga dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Bagaimana caranya? Nah, pernyataan Eva menyukai warna merah itu bisa ditulis dengan dalam kurung Eva merah. Pernyataan Roni menyukai warna hitam ditulis Roni hitam. Kemudian pernyataan Tia menyukai warna merah itu ditulis di dalam kurung Tia merah. Pernyataan Dani menyukai warna biru ditulis dalam kurung Dani,
biru. Begitu seterusnya. Kalau misalkan kalian diminta membuat pasangan berurutan. Nah, berarti himpunan pasangan berurutannya bagaimana? Tinggal dimasukkan ke dalam kurung kurawal, Eva, merah, kemudian Roni hitam, Tia merah, dan Dani biru. Itulah himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga yaitu ada diagram Kartesius. Relasi pada gambar diagram anak panah dapat dinyatakan dalam diagram Kartesius. Anggota-anggota himpunan A sebagai himpunan pertama itu ditempatkan pada sumbu mendatar, dan anggota-anggota himpunan yang B itu ditempatkan pada sumbu tegak. Sekarang kita lihat, nah itu yang mendatar sumbu A, ada Eva, Roni, Tia, dan Dani. Sedangkan yang tegak itu ada merah, hitam, dan biru. Eva tadi menyukai warna merah, Roni menyukai warna hitam, Tia dipasangkan dengan warna merah karena Tia menyukai merah, dan Dani menyukai warna biru, makanya di situ Dani dipasangkan dengan warna biru. Itulah untuk diagram Kartesius. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Kalau misalkan masih belum bisa dipahami, bisa diulang kembali videonya. Kemudian kita lanjutkan ke yang B, yaitu fungsi atau pemetaan. Yang pertama ada pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Ya, diingat-ingat untuk pengertian fungsi atau pemetaan. Kemudian untuk yang kedua ada menyatakan fungsi. Menyatakan fungsi juga sama ya, dengan 3 cara, yaitu diagram panah. Kemudian yang kedua ada himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga ada diagram Kartesius. Ini masih sama dengan tadi yang relasi, cara menyajikannya ya. Kemudian untuk yang ketiga ini ada menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA sama dengan A, dan banyaknya anggota himpunan B itu adalah NB sama dengan B, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B itu adalah B pangkat A. Tetapi jika banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A itu adalah A pangkat B, jangan kebalik ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu dari himpunan A ke himpunan B dapat terjadi jika banyak anggota kedua himpunannya itu sama banyak, NA sama dengan NB. Jika NA sama dengan NB itu sama dengan N, maka banyaknya semua korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A ke himpunan B adalah N faktorial. 1 kali 2 kali 3 kali N-2 kali N-1 kali N. Sekarang kita lihat contohnya. Dari diagram anak panah berikut, manakah yang merupakan fungsi? Sekarang kita lihat yang A. Itu ada NA-nya 3, NB-nya 2 ya. Anggota A-nya 3, anggota B-nya 2. Dia merupakan fungsi. Kenapa? Kenapa dia merupakan fungsi? Karena semua anggota A itu punya pasangan di B, walaupun itu ada yang pasangannya sama. Kemudian yang B, nah itu bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena di situ dilihat yang A. A itu pasangannya ada 2 ya. A berpasangan dengan 1 dan juga berpasangan dengan 2. Berarti dia bukan fungsi. Kemudian yang C, fungsi atau bukan? Ya, dia juga bukan fungsi. Kenapa? Karena di situ dilihat yang A. Yang A, anggota yang A itu tidak punya pasangan, makanya dia bukan merupakan fungsi. Kemudian yang nomor 2, setiap himpunan pasangan berurutan berikut ini menunjukkan relasi dari himpunan C ke himpunan D. Di antara relasi tersebut, manakah yang merupakan fungsi? Sekarang kita lihat yang A. 2 dan 3, 2 negatif 2, 2, negatif 1, dan 2,7. Kemudian ada yang B, kemudian ada yang C. Sekarang kita lihat untuk yang A. Ya, apakah yang A ini merupakan fungsi ataukah bukan? Ya, yang A ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena di situ 2 itu memiliki pasangan lebih dari 1. 2 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan negatif 2,
2 berpasangan dengan negatif 1 dan 2 berpasangan dengan 7. Berarti yang A ini bukan fungsi. Kemudian untuk yang B ini fungsi atau bukan? Nah, sekarang yang B itu merupakan fungsi. Kenapa? Karena semua daerah asalnya itu mempunyai pasangan. Daerah asalnya itu yang pertama itu ya, yang 3, 4, 5, 6 itu daerah asal. Pasangannya itu adalah 1, 1, 1, 1. Walaupun pasangannya sama, tetapi daerah asalnya mempunyai pasangan, berarti dia adalah fungsi. Sekarang yang C itu juga merupakan fungsi karena semua daerah asalnya mempunyai pasangan. 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D. Ya, bisa ya membedakan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke domain, kodomain, dan ring. Domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, dan ring adalah daerah hasil. Sekarang kita lihat bedanya itu di mana. Oke, perhatikan diagram panah berikut. Itu ada himpunan anggota A dan anggota himpunan B. Kalian disuruh menentukan domain, kodomain, dan ring. Oke, domainnya itu adalah himpunan yang A 1, 2, 3, 4, 5 dan B A, B, C, D, E dan hasilnya adalah A, C, E. Bisa ya membedakan domain, kodomain, dan ring. Sekali lagi untuk domain itu himpunan yang pertama, yaitu di situ A. Daerah asal 1, 2, 3, 4, 5 dan kodomain daerah kawan yaitu A, B, C, D, E dan ring daerah hasil itu A, C, E. Daerah hasil itu himpunan B yang mempunyai pasangan. Ya, diingat-ingat. Mungkin sampai sini dulu materinya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.